Selamat datang di kelas UMKM Go Online. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara sebuah UMKM ataupun bisnis kecil menengah itu akan melakukan Go Online. Sebenarnya di sini kita itu akan membahas tentang bagaimana cara step by step sebuah UMKM itu bisa mendapatkan passive income dari channel-channel tertentu, baik itu menggunakan sosial media, terus menggunakan website dan juga menggunakan iklan. Nah, di dalam kelas ini kita nanti akan membahas caranya juga bagaimana cara mengoptimasi produk ataupun desain teman-teman untuk mendapatkan pelanggan yang banyak. Untuk itu, jangan lupa dukung channel ini dengan melakukan like, comment, and subscribe. Untuk itu mari kita mulai materinya. Nah, potensi online UMKM di Indonesia itu sangat-sangat besar, apalagi untuk kontribusinya itu sangat-sangat besar. Nah, di sini yaitu sebenarnya UMKM itu juga mempunyai tujuan dan juga mempunyai efek tersendiri untuk ekonomi kita, baik itu untuk perkembangan untuk sektor pariwisata, pertanian, peternakan dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini datanya itu jumlah UMKM di Indonesia itu sekitar 4,2 juta. Artinya di sini akan terus tambah dan terus naik dengan seiring berjalannya waktu. Jadi di sini teman-teman bisa memanfaatkan momen ini untuk menjadikan sebuah istilahnya sebuah cara untuk menaikkan omset teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa melihat di sini yaitu UMKM yang sudah go online dari 64,2 juta tadi itu sudah sekitar 17 juta ya. Dan ini akan terus menaik. Entah apa yang menjadi faktor utama untuk kenapa orang itu belum bermigrasi ke online. Mungkin gara-gara teman-teman UMKM tuh menganggap bahwa online itu memakan banyak biaya. Terus online itu susah, online itu ribet dan online itu tidak fleksibel buat daerah mereka. Sebenarnya di sini kembali lagi kita bagaimana cara menentukan pasarnya. Misalkan di sini pasar kita yaitu skala nasional, kita bisa menggunakan channel-channel tertentu untuk mempromosikan dan juga memberikan informasi tentang produk kita ke mereka. Selanjutnya yaitu mungkin dari eh, UMKM yang sudah go online ini banyak yang dari mereka itu pendapatannya naik ketika mereka sudah menerapkan online ataupun telah menerapkan digital marketing. Oke, selanjutnya yaitu di sini kontribusi PDP. Artinya kontribusi terhadap pendapatan negara itu sangat-sangat besar dari UMKM ini. Artinya sektor-sektor seperti jasa, kemudian seperti pertanian, teknologi dan lain-lain itu bagian juga dari UMKM yang turut menyumbang yaitu pendapatan domestik bruto. Artinya di sini sekitar 56 sampai 59 juta pendapatan dari UMKM ini. Selanjutnya yaitu lapangan pekerjaan. Artinya di sini lapangan pekerjaan orang-orang yang terbantu akan UMKM ini yang terus bermunculan. Contohnya misalkan seperti UMKM ketika pandemi, di situ banyak UMKM yang memanfaatkan momen untuk berjualan, misalkan di situ berjualan masker, kemudian menjual hand sanitizer dan lain-lain. Nah, itu membuka peluang untuk sektor-sektor yang stuck dalam perkembangan COVID ini. Untuk itu UMKM ini sangat-sangat membantu sekali untuk uh, menyumbangkan, yaitu untuk istilahnya berperan untuk membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Selanjutnya itu menyerap angkatan kerja, yang dimana angkatan kerja dari mulai fresh graduate, kemudian yang baru menamatkan sekolah menengah atas, itu bisa terserap oleh UMKM ini, baik itu untuk mencari sekedar sampingan ataupun untuk mempelajari sistem jual beli ataupun sistem produksi dan lain-lain. Selanjutnya itu kita bisa lihat di sini
UMKM sendiri banyak yaitu berkontribusi dari bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Akhirnya agriculture menjadi salah satu pemeran utama di dalam UMKM ini. Baik itu agriculture untuk olahan, kemudian untuk food dan juga untuk makanan dan lain-lain itu kebanyakan dari bidang pertanian dan perikanan. Kemudian dari sektor perdagangan itu sekitar 49%. Artinya kalau kita totalin dari semua UMKM dari istilahnya sampai 80% itu kebanyakan pemeran utamanya itu dari bidang pertanian ataupun agriculture ini. Kemudian selanjutnya yaitu di sini kita bisa melihat bahwa nah dari UMKM yang tadi kita bisa memanfaatkan kondisi ini. Misalkan di sini kita bisa lihat yaitu dari sisi pengguna internet di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mau go online itu harus memperhatikan bahwa siapa sih target marketnya, kemudian apa yang mereka gunakan sehingga kita bisa perkenalkan sebuah produk ataupun memberikan sebuah edukasi tentang produk kita dan juga untuk bersponsor, beriklan dan lain-lain. Di sini kita bisa petakan dengan adanya 140 juta penduduk Indonesia yang terkoneksi internet. Artinya di sini kesempatan teman-teman untuk memberikan informasi terhadap layanan dan juga servis teman-teman itu sangat-sangat besar dengan menggunakan internet ini. Artinya ketika orang di sini terlihat bahwa 8 jam lebih mereka rata-rata menghabiskan waktu di internet. Artinya itu kesempatan buat kita untuk memasarkan produknya. Artinya teman-teman sangat-sangat cepat untuk mendapatkan respon karena walaupun teman-teman di sini mengiklankan terus tidak direspon orang, jangan khawatir. Sebenarnya inti dari jualan online ataupun bisnis digital itu bagaimana cara menyampaikan informasi terhadap produk ataupun layanan teman-teman. Artinya mau dia membeli, mau dia tidak, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah memberikan education dan juga sudah memberikan pengetahuan produk teman-teman. Seperti itu. Kemudian 74% di sini menggunakan Google Search mencari informasi untuk produknya. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu mencari informasi tidak hanya dengan menggunakan sosial media, misalkan seperti YouTube dan lain-lain. Nah, mereka kebanyakan itu menggunakan Google Search. Sama seperti pepatah mengatakan bahwa bukan pepatah ya, jadi istilah gitu. Ada yang namanya misalkan sahabat terbaik saya adalah Google karena dia selalu menemani gitu kan. Kalau kita cari ini itu pasti ada seperti itu. Jadi Google Search ini sangat potensial untuk teman-teman kelola dan juga sangat potensial untuk teman-teman terapkan untuk bisnis teman-teman. Kemudian itu 79% menggunakan internet setiap hari. Artinya di sini teman-teman tidak ada batasan untuk memberikan edukasi terhadap produk teman-teman. Artinya produk teman-teman itu bisa bertengger untuk memberikan layanan dan juga untuk memberikan informasi lebih detailnya. Selanjutnya itu 40% membeli barang secara online. Artinya di sini orang-orang sudah beralih aktivitas ataupun perilakunya yang tadinya belanja misalkan sekarang belanja sayur di pasar ataupun memesan sayur di tukang-tukang sayur keliling itu tuh sekarang sudah berubah dengan pemesanan secara online, misalkan menggunakan sayur box, kemudian menggunakan Tani Hub dan lain-lain. Artinya teman-teman di sini bisa memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan promosi dari media sosial ini, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini alasan kenapa teman-teman harus go online. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu di sini biaya operasional rendah. Artinya, kita bisa melihat nih ketika teman-teman misalkan berjualan secara konvensional, teman-teman harus membutuhkan toko, kemudian teman-teman harus membutuhkan pekerja, teman-teman harus membutuhkan sales marketing dan lain-lain. Artinya, di sini biaya operasional untuk misalkan contohnya nih untuk pembuatan toko, kemudian penyewaan toko dan lain-lain itu bisa dipangkas dengan menggunakan online ini. Karena apa? Karena sekarang orang-orang sangat mudah menjualkan barangnya dengan menggunakan marketplace, kemudian dengan menggunakan misalkan toko online dan lain-lain. Selanjutnya yaitu biaya pemasaran yang fleksibel rendah. Artinya di sini teman-teman sudah bisa memangkas biaya istilahnya biaya pemasaran dengan menggunakan iklan-iklan.
ataupun bisa menggunakan media misalkan contoh seperti promosi gambar, kemudian video dan lain-lain. Teman-teman itu bisa manfaatkan. Artinya teman-teman di situ bisa menggunakan media-media untuk melakukan pemasaran misalkan seperti YouTube, kemudian Google, sosial media Facebook dan lain-lain bisa teman-teman manfaatkan. Selanjutnya itu mulai berbisnis dengan lebih cepat dan minimal resiko. Artinya ketika teman-teman memulai bisnis dengan menggunakan Go Online ini, teman-teman bisa memantor, bisa monitoring produk teman-teman, kemudian bisa melakukan promosi dengan cepat ataupun merespon pelanggan dengan cepat dengan online ini. Artinya semua yang berkaitan dengan online itu memudahkan. Nah, kebanyakan orang berpersepsi bahwa online itu sangat ribet, online itu sangat istilahnya tidak fleksibel. Sebenarnya cara kita itu yang menjadi inti dari permasalahan itu, dan bagaimana cara menggeser dari bisnis online ke offline itu diperlukan pembelajaran yang sangat-sangat disiplin dan konsisten. Artinya kalau kita mau konsisten, kalau kita mau sukses itu pasti bisa apabila kita ada rasa disiplin dan lain-lain. Yang terakhir yaitu dukungan dari berbagai pihak. Artinya di sini teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman sudah memulai tentang Go Online ini. Karena apa? Karena banyak sekali pihak yang sangat mendukung, contohnya seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Pemda ataupun perangkat-perangkat setempat yang dimana dia akan senantiasa mendukung apabila ada produk lokal yang ingin go internasional ataupun go nasional dengan menggunakan Go Online ini. Selanjutnya yaitu teman-teman di sini tidak perlu khawatir, teman-teman pasti akan melakukan Go Online apabila teman-teman berkumpul dan berkomunitas dengan komunitas tertentu. Contohnya seperti misalkan di sini teman-teman kumpul dengan komunitas-komunitas berjualan online, kemudian komunitas UMKM online, entah itu belajar bisnis online dan lain, teman-teman bisa mengikutinya. Dan juga teman-teman di sini juga bisa melakukan istilahnya promosi secara online dengan grup-grup ataupun dengan pasar-pasar lokal. Misalkan contoh di sini teman-teman bisa memanfaatkan nih NTB Mall untuk melakukan promosi dan lain-lain seperti itu. Oke, nah contoh sukses yang sudah melakukan bisnis online itu banyak sekali ya teman-teman. Di sini ada contohnya, misalkan di sini ada kisah sukses dari UMKM Go Online yaitu Meme Floris. Yang dimana di sini Meme Floris ini memanfaatkan teknologi, yaitu dia menggunakan video dan artikel sebagai bahan riset bisnisnya. Artinya ketika si Meme Floris ini memasarkan produknya itu dengan menggunakan sosial media, dia memberikan edukasi melalui video dan artikel. Misalkan contoh dia menggunakan video tentang pengenalan produknya, tentang misalkan cara merangkai bunga, kemudian cara pemesanan bunga, dan juga cara bagaimana cara menggunakan bunga di acara ataupun kondisi tertentu seperti itu. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan sebuah lead, artinya lead itu seperti pengunjung yang datang tapi belum melakukan transaksi ya. Jadi mereka terus memberikan edukasi baik itu melalui artikel ataupun video. Nah, ketika mereka mendapatkan datanya dari website ataupun dari sosial media, nah mereka akan pahami pelanggan mereka itu seperti apa dan juga keinginan seperti apa. Misalkan untuk acara-acara tertentu, misalkan mereka ingin membeli bunga untuk, mohon maaf, acara ketika ada orang nikahan ataupun ketika ada misalkan ada orang meninggal, dan itu adalah mereka pahami karakter mereka memesan untuk apa. Artinya ketika orang-orang memesan dan kemudian membeli, tidak hanya semuanya seperti itu saja, tetapi nanti ada repeat order lagi ketika misalkan mereka sudah membeli, kemudian mereka merasakan manfaatnya, trustnya udah dapet. Nah, mereka pasti akan merekomendasikan produk teman-teman, misalkan dari mulut ke mulut ataupun hard selling dan lain-lain. Kemudian di sini bisa mengelola dan menguasai bisnisnya melalui ponsel. Artinya di sini teman-teman sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak berbisnis ataupun tidak go online. Khususnya untuk UMKM ya. Teman-teman di sini bisa memanfaatkan banyak sekali aplikasi ataupun bisa memanfaatkan banyak fitur dari bisnis online ini. Misalkan tool editing, kemudian tool pengelola
website, tool pengelola konten ataupun tool iklan promosi dan lain-lain. Artinya teman-teman sudah sangat-sangat mudah sekali untuk go online. Misalkan di sini kita ingin melihat contohnya di sini, saya ingin memaparkan contohnya di sini. Nah, Meme Flores ini kita lihat di sini. Nah, ketika teman-teman mengetikkan Meme Flores, nanti dia akan muncul, yaitu nih, dia akan muncul website. Artinya di sini teman-teman bisa menggunakan website untuk berjualan online seperti itu. Misalkan kita akan kumpulkan resource-nya ya. Misalkan di sini teman-teman ingin go online, syarat untuk go online itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya. Bukan perkara yang sulit gitu, sangat mudah gitu. Misalkan di sini kita melihat yaitu syarat untuk go online itu sebenarnya teman-teman harus menguasai beberapa syarat ini. Yang pertama, teman-teman harus menguasai teknologi. Artinya di sini teman-teman itu minimal bisa menguasai teknologi, baik itu menggunakan sosial media, website ataupun lain-lain. Teman-teman di sini saya beri contoh, misalkan sosial media, medianya yaitu Facebook ya teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan ini. Misalkan FB, kemudian YouTube dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini. Artinya jangan khawatir teman-teman tidak bisa go online. Itu sebenarnya sangat mudah seperti itu. Kemudian di sini ketika teman-teman sudah menguasai teknologi, kuasai bagaimana cara mengelolanya. Artinya teman-teman di sini bisa mengelola bisnis teman-teman dengan menggunakan tools-tools yang ada. Misalkan di sini teman-teman bisa membuat sebuah konten yang dimana konten ini berisikan misalkan promo, kemudian detail produk, kemudian channelnya yang kita buat dan lain-lain. Itu bisa teman-teman gunakan seperti itu. Kemudian di sini teman-teman juga bisa memanfaatkan media-media elektronik seperti misalkan TV, kemudian billboard dan lain-lain. Itu sebenarnya masih masuk ke digital ya, tetapi dia bersifat offline. Artinya kontennya itu cuma di situ-situ saja, tidak ada updating dan lain-lain. Tapi bisa updating ketika kita merubah kontennya untuk penampilannya. Nah, kemudian di sini sebenarnya kita harus, setelah kita mengetahui teknologinya, kemudian kita harus paham cara mainnya. Misalkan di sini cara mainnya ya, cara main teknologi itu. Misalkan kita harus pahami gitu dari teknologi itu. Misalkan di sini teman-teman biasanya misalkan sering melakukan promosi, tetapi promosi teman-teman itu saja, sedikit orang yang like, sedikit orang yang menyukai ataupun sedikit orang yang share. Sebenarnya kita harus pahami yaitu algoritmanya. Jadi algoritma itu bagaimana perilaku sosial media itu sehingga sosial media itu suka dengan edukasi ataupun produk teman-teman. Artinya di sini teman-teman bisa memahami ataupun mencari informasi tentang misalkan algoritma tentang Facebook, YouTube dan lain-lain. Jadi di situ adalah penentu kuncinya. Yang selanjutnya itu kita lakukan yaitu memanfaatkan media-media yang relevan. Artinya tadi teknologi sudah digunakan ya. Sekarang media-media yang relevan. Misalkan di sini teman-teman menggunakan media sosial yaitu yang media yang relevan, misalnya contohnya seperti marketplace. Kemudian teman-teman menggunakan misalkan JBO dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali teman-teman bisa manfaatkan. Di situ tergantung keinginan teman-teman mau memanfaatkannya di mana. Yang terakhir, yang kuncinya itu ketika teman-teman sudah menguasai teknologi, kemudian teman-teman sudah bisa membuat sebuah konten, kemudian teman-teman sudah tahu cara mainnya, artinya teman-teman sudah tahu perilaku dan prosesnya seperti apa, kemudian teman-teman sudah menentukan medianya. Nah, inti kunci dari go online kita melakukan online dan sukses itu adalah konsisten. Tidak ada suatu usaha yang akan didapatkan ketika kita tidak konsisten. Misalkan sekarang teman-teman ketika hari ini teman-teman buat konten yang banyak, kemudian buat semangat yang tinggi. Nah, ketika 2 hari 3 hari berikutnya teman-teman melempem, artinya teman-teman tidak melakukan itu lagi. Nah, itu yang menjadikan kita
sebenarnya stuck ataupun jatuh dari proses bisnis kita. Artinya kalau teman-teman di sini eh, teman-teman di sini jangan terlalu, istilahnya jangan terlalu semangat lah. Kenapa saya bilang seperti kita? Kenapa saya bilang demikian? Karena kebanyakan orang itu semangat di depannya membara, terus di akhir-akhirnya itu ya seperti tidak ada lagi harapan gitu. Intinya seperti hangat-hangat seperti itulah. Jadi hangat di depan, kemudian airnya jadi dingin. Seperti itu. Jadi sebenarnya intinya itu konsisten dalam mulai online ini, konsisten membuat sebuah konten, konsisten memberikan promosi, konsisten lain-lain seperti itu. Jadi teman-teman sangat bisa memanfaatkan ini ya. Jadi syarat-syarat ini itu teman-teman bisa manfaatkan, kemudian nanti teman-teman dapat gunakan sebagai proses awal teman-teman melakukan melakukan disrupsi ataupun pergeseran antara offline ataupun konvensional dengan kelanjutan ke online. Nah, kita bisa lihat di sini, misalkan kita buka ya websitenya di sini. Nah, di sini dia kalau nggak salah itu dia menggunakan online-nya menggunakan website, kemudian di sini ada Google Businessku kayaknya nih. Nanti dia akan melihatkan ada di sini nama tokonya, kemudian situs webnya, rute dan lain-lain. Ini bisa kelihatan. Kalau di sini kelihatan nih dia tutup permanen ya, artinya dia tidak lagi memproduksi gitu. Saya di sini buat ini sebagai contoh aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukannya sendiri. Artinya seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah untuk memanfaatkan online ini. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada macam-macam ya. Jadi produknya itu sangat-sangat rekomendasi sekali karena di sini terdapat misalkan website yang responsif dan juga pasti ada terdapat artikel dan lain-lain. Misalkan di sini kita bisa lihat di sini ada blog ya. Nah, di blognya ada apa ya? Kita coba lihat. Nah, di sini artikelnya itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, misalkan punya untuk hadiah Valentine dan artinya jadi dia di sini memanfaatkan media ini untuk mempromosikan melalui artikel ataupun nanti bisa melalui video dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu kita akan lanjut slide ya. Kita akan lanjut slide yang dimana di sini selanjutnya yaitu kita akan mencari contoh. Nah, tadi dia menggunakan Google sebagai medianya. Kemudian di sini kita akan melihat, mohon maaf tadi menggunakan artikel dan video. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu ada bisnis yang memanfaatkan yaitu dengan menggunakan Google Ads dan juga Google. Artinya di sini Google Ads itu teman-teman akan beriklan seperti di YouTube, kemudian di sosial media dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita bisa lihat juga gitu, misalkan contohnya ya teman-teman, contohnya itu di sini contoh seperti ini. Nah, ada di sini misalkan, nah ini nih. Jadi dia itu memanfaatkan Google seperti yang tadi saya bilang gitu. Contoh seperti Google Business itu seperti ini nih. Jadi Google Businessku ini dia akan menampilkan alamat dan juga sosial media yang kita gunakan. Misalkan ketika teman-teman mengetikkan misalkan Rita Clothing Surabaya, nanti akan keluar nih. Nah, di sini ada situs web, kemudian rute, simpan dan telepon. Jadi ketika kita menggunakan Google ini gratis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini kecuali teman-teman melakukan iklan itu baru berbayar. Jadi di sini bisa kelihatan situs webnya apa, kemudian rutenya seperti apa dan lain-lain. Misalkan kita klik situs webnya, nanti kelihatan seperti ini nih. Misalkan Rita Cloth kelihatan nih. Dia menjual apa saja, kemudian dia nanti akan menampilkan rutenya seperti apa, kemudian dia akan menampilkan ini nih jasa-jasanya apa saja dan dia menjual apa. Jadi seperti itu ya teman-teman cara memanfaatkan online itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tapi sebenarnya keinginan kita saja yang menjadi pokok permasalahannya. Selanjutnya yaitu kita akan melihat contoh lagi dia menggunakan marketplace teman-teman. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya, familiar dengan marketplace ini. Tetapi di sini kita bisa lihat gitu ketika memanfaatkan marketplace itu menjadi kunci awal mereka melakukan promosi. Nah, di sini marketplace dia manfaatkan itu ada Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Sebenarnya banyak teman-teman ya.
Coba kita lihat ya contohnya itu seperti apa. Misalkan di sini dari tadi kita telah lihat ya contohnya kios Terate. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, ketika kita mencari kios Terate, dia akan muncul paling pertama di sini. Kita lihat di sini dia menggunakan media marketplace yaitu Tokopedia untuk pemasarannya. Misalkan di sini kita klik ya Tokopedianya ya. Eh, kita tunggu sebentar. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Tunggu sebentar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi marketplace itu sebenarnya gratis teman-teman. Hanya kita perlu mengupgrade-nya saja ya. Misalkan jadi dari yang biasa ke gold merchant, yang biasa ke ini seperti itu sih. Jadi untuk membuat toko online itu nggak sulit. Teman-teman bisa menerapkan marketplace dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini dia sudah pro merchant, pro power merchant pro. Artinya di sini dia sudah mendapatkan tempat. Artinya tempat khusus untuk toko ini. Jadi mereka selain terpercaya, mereka juga istilahnya banyak orang yang recommended lah seperti itu. Jadi sih kalau lihat di situ dibalasnya itu 22 menit, artinya responnya cepat. Kemudian di sini ada kotanya di mana Pasuruan, kemudian ada followersnya sekitar 1,2K. Jadi followers itu adalah orang-orang yang menyukai toko itu. Artinya ketika orang-orang itu melihat tokonya nanti mohon maaf, ketika orang-orang itu ingin melihat produknya secara cepat, dia akan diberikan notifikasi ataupun mendapatkan tempat secepatnya untuk melihat produk yang dia si toko ini posting gitu. Kemudian penilaiannya di sini sudah sekitar 4,7 ya. Wah, ulasannya sudah sampai 2000-an ya. Ternyata luar biasa sekali ininya. Jadi kita bisa manfaatkan toko online ini untuk berjualan ataupun marketplace ini berjualan secara mudah seperti itu. Aja teman-teman di sini ringkasan dari kita itu di sini ketika kita memulai online itu sebenarnya syaratnya cukup sangat mudah. Yang pertama yaitu kita harus menguasai teknologi. Misalkan di sini teman-teman ingin menguasai sosial media, silahkan teman-teman katakan misalkan ingin menguasai di YouTube, Facebook dan lain-lain. Kemudian teman-teman harus bisa membuat konten. Konten itu tidak ada batasannya, mau membuat dari PC ataupun laptop, mau membuat dari HP dan lain-lain bisa. Kemudian itu kita harus mengetahui cara mainnya. Misalkan cara mainnya seperti apa, di YouTube seperti apa, di Google seperti apa, di Facebook seperti apa, seperti itu. Kemudian media yang relevan. Media yang relevan artinya kita memilih media-media untuk tempat kita berpromosi. Di sini saya contohkan tadi ada artikel, kemudian misalkan Google Marketplace dan juga JBO. JBO ini adalah jual beli online. Yang terakhir yaitu konsisten. Artinya kalau kita sudah konsisten itu pasti akan mudah untuk menerapkan bisnis online ataupun go online ini. Nah, kemudian yang tadi yang jadi contoh itu contoh sukses itu mereka itu menggunakan media-media online seperti misalkan menggunakan artikel dan video. Kemudian mereka menggunakan tadi Google, misalkan Google Bisnisku dan lain-lain. Google, seperti itu ya. Jadi terus selanjutnya yaitu mereka juga memanfaatkan media-media seperti yang tadi itu marketplace dan lain-lain.